ya, 学习教会日常口译. Nah, inilah kita akan belajar tentang belajar pengucapan Mandarin pelayanan. Oke. Nanti kita juga sambil praktek-praktek ya, sambil jalan. Kita akan praktek-praktek nanti cara untuk berbicaranya. Jadi TI 我来介绍一下. Nanti saya sambil baca, teman-teman, Cici Koko bisa sambil ikutin ya. 我来介绍一下. 我来介绍一下. Nah, di sini yang paling sering salahnya itu dan kepleset ya, kalau saya bilang tuh yang sering kepleset yang mana tahu nggak Bapak Ibu? Yang ini nih, 我来. Jadi itu kalau pas koreksi PR itu sering banget itu, karena dia tuh nada 3 ketemu dengan dia nada 3 ketemu dengan nada 2 ya. Yang sering denger tuh biasanya gini, 我来, 我来, iya nggak? Jadi tuh itu paling sering kepleset. Harusnya tuh 我来介绍一下. Nah, itu ya. Jadi ulang 3 kali ya sama-sama ya. 我来, 我来, 我来. Nah, itu. Jadi 介绍itu memperkenalkan diri. 介绍. Nah, jadi kalau mau memperkenalkan diri sendiri, ini kan kita memperkenalkan orang ya. Memperkenalkan teman kita nih. Nah, 我来介绍一下 gitu. Kita memperkenalkan diri bilangnya 让我自我介绍 ya. Let me introduce myself gitu. Saya izinkan saya memperkenalkan diri. 让我自我介绍 gitu, seperti saya gitu ya. Tadi saya memperkenalkan diri itu 让我自我介绍 gitu ya. Jadi isya. Nah, di sini saya mau kasih tips ya. Tips. Oke, tips malam hari ini kalau ada kata i gitu ya. Kan belakangnya itu kan sia. Kalau i itu biasa kan ada 1, tapi kalau dia belakangnya ada 4, itu dia akan jadi nada 2. Itu prinsipnya sama kayak pu. Jadi gitu ya. Jadi ini kan i nada 1, tapi kalau ketemu sia belakangnya buntutnya itu nada 4, maka dia akan berubah jadi nada 2. Itu tipsnya. Jadi setiap kali isya, ihor seperti itu. Jadi isya, ihor. Nah, jadi berubah tuh nadanya jadi nada 2. Itu dari sononya ya. Saya juga nggak tahu, pokoknya ya dari sananya gitu. Nah, 第二，这位姐妹也是我们的同工。这位姐妹也是我们的同工。Kita pakai kata 位 di sini untuk ganti ke, harusnya 这个姐妹, tapi kita di sini karena orang, jadi 位-nya itu sebutan untuk orang gitu ya, kata yang merujuk pada kata orang itu 这位 itu lebih sopan ya, lebih pantas untuk mengatakan 这位姐妹. Kalau laki-laki bilangnya apa? 这位弟兄是我们的同工. Saudara ini juga teman pelayanan kami. Jadi 姐妹itu kalau untuk perempuan ya, untuk laki-laki ya 弟兄 gitu. Tergantung kita mau memperkenalkannya itu pria atau wanita. Nah, tongkung, tong itu bersama-sama, kung itu bekerja gitu ya. Jadi tongkung kalau di dalam konteks pelayanan gereja maka jadinya teman sepelayanan kami. Tongkung, oke gitu ya. Nomor 3, Tisan. Gitu. Nanti saya akan cepat ya. 我不会说汉语，你会说英语吗？我不会说汉语，你会说英语吗? Nah, ini tips lagi ya. Jadi kata pu ini ada tips juga. Setiap kali pu itu belakangnya atau ekornya ada 4, maka dia akan berubah jadi nada 2. Itu tipsnya. Ya, jadi 不会 gitu ya. Kayak gitu. Jadi berubah dia nadanya itu, dan hanya setiap kali kalau belakangnya itu nada 4, maka dia akan berubah jadi nada 2. Gitu. Jadi 我不会说汉语，你会说英语吗? Kalau bahasa Indonesia maka ya ini mah gitu ya. Jadi saya tuh nggak bisa bahasa Mandarin. Apakah kamu bisa bahasa Inggris? So Inggris mah, so mah itu bahasa Perancis gitu ya. Macam-macam tergantung kebiasaan teman-teman gitu ya. Nah, di sini kata hui. Kalau yang pertanyaan yang paling sering itu biasanya hui sama ciang itu. Shuo sama ciang itu sama gak gitu kan? Jadi di sini shuo sama ciang itu sama atau enggak? Terus hui sama neng itu sama atau beda? Nah, itu jadi kalau misalnya hui sama neng dulu ya. Kalau hui sama neng, hui itu biasanya
kalau kita tuh menuju kepada kemampuan, apa yang kamu bisa gitu ya, maka kita sebutnya hui. Hui shuo ingyu mah? Hui shuo hanyu mah gitu, maka kemampuan atau kebisaan teman-teman gitu ya. Tapi kalau neng dia tuh lebih kepada kondisi gitu ya, kondisi untuk对不起我不能告诉你gitu ya, maaf saya nggak bisa kasih tahu kamu nih gitu, itu kondisi, maka kita pakainya neng. Tapi kalau untuk kemampuan ability itu kita pakainya hui. Hui hua hua, misalnya bisa menggambar atau bisa ngapain gitu, itu pakainya hui ya. Jadi itu bedanya hui sama neng. Terus kalau shuo sama ciang itu bedanya apa? Kalau shuo itu biasanya tuh lebih kata-kata kayak kita nih, bahasa casual, bahasa sehari-hari. Kalau ciang itu biasanya kayak bahasa yang agak formal gitu ya, seperti itu. Tapi rata-rata sih ya hampir sama juga sih, kayak shuo sama ciang gitu, itu hampir mirip, bisa dipakai gitu ya. Ciang itu lebih formalnya. Nah, tise 我会说一点汉语. Nah, ini dia tadi ya. Ini kan kita lihat nih. 我会说一点汉语, bukan 一点汉语, bukan gitu ya, tapi 我会说一点汉语. Jadi 一点, nah itu kan harusnya ada satu, tapi karena dia tiannya itu nada 3, maka dia jadi nada 4. Tian, 一点 Hani, seperti itu ya. Saya bisa lah Mandarin sedikit-sedikit. Nah, kalau orang tanya kan biasanya nggak enak hati ya, kalau udah bisa Mandarin gitu ya. Nggak mungkin juga kita ngomongnya, ya bisa, pinter. Enggak. Tapi ya bisalah sedikit-sedikit. Wah, Hani gitu kalau ditanya gitu ya. Seperti itu nomor 4. Nanti kita sambil ngomong-ngomong ya, sambil percakapan gitu. Nomor 5, 第5 请再说一遍好吗? Nah, ini banyak nih. 一遍, sekali lagi. 一遍 dia berubah jadi nada kedua. Gitu. 请 ada karena dia Q. 请 jadi 请 seperti itu, bukan cing, bukan cing. Nanti cing bukan begitu ya, tapi 请 dia tuh ada keluar sedikit gitu. 请再说一遍好吗? Cai itu di sini, cai itu artinya lagi ya. Ipian juga bicara nih sekali lagi gitu ya, ngulang gitu. Coba sekali lagi cai he gitu ya. Cai che, ayo makan lagi cing cai che. Terus cing cai he, ayo minum lagi gitu kan, sekali lagi hauma. Oke, baik. Nah, sekarang tilio hao de, 没问题. Oke, tidak masalah, 没问题. Gitu ya. Jadi no problem ya, nggak masalah. Ya, lanjut. 老师，nah, 第7, 你的电话号码是多少? Jadi nomor telepon kamu berapa nomor telepon kamu gitu ya. 电话 itu telepon, 打电话 menelpon. 打电话 itu menelpon ya. Jadi hauma bukan hauma, itu nanti nanya kabar telepon kamu baik-baik saja gitu ya. Masa apakah telepon kamu baik-baik saja? Jangan sampai salah baca gitu ya. Jadi 你的电话号码是多少? Seperti itu. Jadi berapa nomor telepon Anda gitu ya. Kalau mau jawabnya berarti gimana kalau ditanya nomor telepon kamu berapa sih? Jawabannya gimana? 我的电话号码是 gitu ya. Berapa nomor teleponnya? Gitu. 我的电话号码是 gitu. Tipe, nah ini dia nih. Ini itu agak-agak, karena dia nada 3-nya itu banyak banget. Jadi saya akan bacain, kalau kita baca di dalam nada aslinya dia ya, nada 3 ini. 我可以 ini 电话联系吗? Jadi 我可以. Nah, nanti nomor 9 lebih banyak lagi. 我可以 ini 电话联系吗? Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi kan berat banget bacanya kan. Berat gitu ya. Jadi dibacanya 我可以 ini 电话联系吗? 我可以 ini 电话联系吗?
apakah saya boleh menghubungi Anda? Seperti itu. Jadi ke itu berubah jadi nada 2. Jadi ini ada perubahan nada ya di sini ya. Jadi jangan sampai kayak berat banget gitu ya. Jadi kayak 我可以以你电话联系吗? Nah kan lebih ringan, lebih enak gitu ya. Jadi ke-nya itu berubah jadi nada 2, sama i-nya kan dia udah nada 2 gitu. Jadi lebih mengalun seperti itu. Apakah saya boleh menghubungi Anda? 联系 kontak ya. Apakah boleh kontak? Itu boleh kontak Anda. 第9. Nah, ini dia nih. 如果 nih saya bacakan nada aslinya dia, kalau kita baca nada 3 nih ya. Berat nih nanti nih. 如果你有什么需要我们教会帮助，可以与我联系 gitu ya. Jadi kan berat tuh kalau nada 3 terus kan. Jadi yang diganti adalah 如果你有什么需要我们教会帮助，可以与我联系 gitu. Jadi berubah nadanya ya, ada perubahan nada di sana. Nih yang berubah nih, 你有什么需要我们教会帮助，可以与我联系 gitu. 可以与我联系. Oke, jadi di sini kalau ada keperluan bantuan gereja bisa menghubungi saya, gitu ya. Ya jangan malu-malu ya, boleh menghubungi saya seperti itu. Ada 如果你爱我, kalau kamu mencintai saya, gitu ya. Jadi ada kalau, pakainya 如果. Kalau perlu bantuan, ya 可以与我联系. Silakan menghubungi saya. Oke, sekarang kita mau coba praktek ya.